Saya berprinsip gini Mas ini. Tolok ukur hidup kita itu tolok ukur kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau pada saat hidup itu ada 4 golongan manusia pada saat itu. Yang pertama, saya langsung mulai dulu dari orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 4 suku, ada 3 suku, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. Dan mereka pada saat Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah tidak memaksa mereka dengan Islam. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka masuk Islam. Pada saat mereka nolak, dibiarkan. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Tugas kita menyampaikan, orang terima alhamdulillah, tidak terima ya sudah. Tidak ada paksaan. Itu Nabi SAW sudah ajarkan kita bermuamalah dengan cara itu. Yang kedua, ada orang-orang fasik. Fasik ini kayak orang yang jauh dari agama gitu Mas. Jadi dia masih berzina, masih berbohong, masih segala macam. Itu di zaman Nabi ada. Dan mereka lihat Nabi, mereka tahu wahyu sedang turun. Tapi Nabi mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kalau yang nampak dari kemungkaran mereka nyata, misalnya mereka berzina terus ketahuan gitu ya. Nah itu baru diproses hukum. Kalau yang nggak ketahuan, Nabi SAW tidak mau proses hukum. Sampai pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi lagi tatapan wajah sama dia langsung beralih. Nabi mengatakan, mungkin kau hanya menciumnya. Terus dia datang lagi, ya Rasulullah, saya udah berzina. Nabi balik lagi, buang muka dari dia gitu. Mungkin kau hanya memeluknya. Jadi Nabi coba alihkan, kamu kalau buat dosa, kamu nggak ketahuan, pergi tobat gitu loh. Ya tobat aja udah gitu ya. Nggak ada pengakuan dosa, nggak ada, itu nggak ada dalam Islam. Tapi karena dia tetap ngotot, barulah kemudian dia berikan kesaksian terhadap dirinya sendiri, lalu kemudian Nabi SAW hukum. Tapi ini cara Nabi bermuamalah, gitu kan. Nabi nggak pernah datang ke rumah orang-orang, kamu sudah sholat belum? Kamu berbohong nggak? Kamu berzina, ini istrimu atau bukan? Nabi nggak pernah begitu. Yang nampak depan mata, salah diluruskan. Yang tidak nampak, ya udah nggak dihakimin, kan gitu. Nah itu metodenya. Jadi bagi saya, apa yang saya fahamin, kalau ada yang salah secara agama, saya ingatkan saja di medsos. Mereka ikut, alhamdulillah. Mereka tidak ikut, nggak ada selain kemampuan juga wewenang saya untuk datang kemudian memaksa orang itu. Yang ketiga itu ada orang-orang munafik di zaman Nabi. Jadi mereka ngaku Islam, tapi mereka tuh selalu menusuk Islam. Jadi apapun yang Nabi putuskan pasti diserang, gitu. Pernah Nabi ngajak pergi berperang nih, perang Tabuk. Untuk apa keluar panas-panas? Muhammad ini ngajak-ngajak kita perang untuk apa sih gitu loh. Jadi mereka protes gitu. Nabi SAW pernah kehilangan unta. Kemudian ada satu orang munafik mengatakan, masa sih ini orang mengaku sebagai Nabi, tapi nggak tahu untanya hilang di mana gitu. Terus Nabi bilang, ketahuilah saya manusia biasa, saya cuma tahu apa yang diinformasikan oleh Allah melalui wahyu. Dan saya memang tidak tahu unta saya di mana. Tapi sekarang wahyu sudah turun menyampaikan, unta saya ada di lembah ini, terikat tali kekangannya di dahan pohon ini, ambillah. Maka para sahabat pun pergi mengambilnya. Tapi bahasa beliau, saya manusia biasa. Nah, beliau pun menghakimi, bermuamalah dengan orang munafik ini. Ada hadir dalam majelis beliau, diterima. Sholat bersama muslimin, diterima. Pergi jihad, silahkan. Tapi kalau ketahuan apa yang mereka lakukan salah dan nyata, kepergok lah ya, maka diluruskan. Yang terakhir itu adalah orang-orang beriman. Ini yang keempat. Nah, orang beriman ini yang selalu senantiasa meluruskan 3 golongan ini. Yang kafir diajak beriman, yang fasik tadi diajak tinggalkan maksiat, yang munafik ini diluruskan, diajak untuk kembali memurnikan keimanannya. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, selesai. Mereka tidak terima, selesai di sana. Ya artinya, ya karena tidak ada wewenang tadi, Ustaz katakan. Ya betul.